Halo, kembali lagi bersamaku. Dan saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom. Dan sekarang kita akan melanjutkan reaction sejarah Perang Dingin part 3. Sabar dulu. Sabar dulu. Baik, kita mulai ya. Pada tahun 1947, di Texas, seorang insinyur bernama Max menjadi salah satu dari sekian banyak orang yang direkrut untuk ikut serta dalam pengembangan roket Jerman yang telah disita oleh Amerika Serikat di akhir Perang Dunia Kedua. Max bekerja bersama dengan tim ilmuwan dan teknisi yang sebagian besar merupakan keturunan Jerman. Di antara mereka adalah Braun, seorang pria jenius berusia 35 tahun yang terkenal karena karyanya dalam menciptakan roket V2, roket yang pada awalnya dirancang untuk Hitler. Namun sekarang Amerika Serikat mulai mendanai penyempurnaan roket ini. Dalam upaya untuk mendesain ulang, roket V2 akan digunakan bukan hanya sebagai senjata, tetapi juga sebagai alat untuk menaklukkan ruang angkasa. Dengan ambisi baru ini, proyek tersebut menjadi fondasi dari program luar angkasa Amerika Serikat. Sementara itu, para diplomat mencoba menyelamatkan perdamaian dunia dengan mengadakan konferensi dengan Uni Soviet. Pada tanggal 9 Maret 1947, Sekretaris Negara Prancis, Georges Bidault, seorang Kristen Demokrat, berangkat ke Moskow bersama istrinya untuk menghadiri konferensi Menteri Luar Negeri dari Uni Soviet, Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Tujuan utama dari konferensi ini adalah untuk membahas perjanjian damai pasca Perang Dunia Kedua. Selain itu, pertemuan ini juga dimaksudkan untuk menangani berbagai masalah terkait keamanan dan stabilitas di Eropa setelah perang. Saat konferensi berlangsung, para menteri luar negeri dari 4 kekuatan besar ini mencoba untuk saling setuju tentang nasib Jerman yang diduduki. Namun konteksnya telah berubah. Awalnya harapannya adalah untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai pembagian kekuasaan dan pengaturan politik di Jerman, serta menyusun perjanjian damai yang komprehensif. Namun dikarenakan perbedaan ideologis dan kepentingan nasional yang semakin tajam antara kedua blok, mulai mengubah suasana perundingan. Perancis ingin memastikan bahwa Jerman tidak akan kembali menjadi ancaman militer. Bidault mendorong perbatasan ketat terhadap kemampuan militer Jerman dan memastikan kontrol yang ketat atas industri Jerman. Dan juga Perancis menginginkan reparasi yang signifikan dari Jerman untuk menutupi kerusakan yang ditimbulkan selama perang. Bidault berharap Jerman akan membayar kompensasi yang adil untuk mendukung rekonstruksi Perancis. Bidault juga ingin memastikan bahwa Perancis memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pengawasan wilayah Jerman untuk melindungi kepentingan keamanan dan ekonomi Perancis. Sementara itu, Menteri Inggris yaitu Bevin berharap Jerman dapat direunifikasi sebagai negara demokratis yang stabil. Ia mendorong agar Jerman tidak jatuh sepenuhnya di bawah pengaruh Soviet, dan juga Inggris ingin memastikan bahwa pembagian kekuasaan di Jerman adil dan efektif dengan zona pendudukan yang dikelola secara kolaboratif oleh keempat kekuatan besar. Bevin juga fokus pada perlindungan kepentingan Inggris dan mencegah ekspansi pengaruh Soviet ke Eropa Barat. Ia ingin memastikan bahwa kebijakan yang disepakati tidak merugikan kepentingan Inggris. Kemudian Menteri Amerika Serikat yaitu Jenderal Marshall, ia berusaha untuk membatasi pengaruh Soviet di Eropa Timur dan memastikan bahwa Eropa Barat tidak berada di bawah dominasi komunis. Ia menginginkan kebijakan yang menjaga keseimbangan kekuatan di Eropa.
Marshall juga mendukung reunifikasi Jerman sebagai negara demokratis dan stabil. Ia berusaha untuk memastikan bahwa Jerman yang bersatu tidak akan menjadi ancaman bagi negara-negara tetangga dan dapat berfungsi sebagai bagian dari sistem Eropa yang lebih luas. Selain itu, Marshall juga berfokus pada pemulihan ekonomi Eropa dan memastikan bahwa kebijakan yang disepakati dalam konferensi mendukung stabilitas ekonomi dan politik di Eropa. Sementara itu, Menteri Uni Soviet Vyacheslav Molotov, ia ingin memastikan bahwa Uni Soviet memiliki kontrol yang kuat atas Eropa Timur dan bagian timur Jerman. Ia mendorong agar negara-negara yang berada di bawah pengaruh Soviet tetap dalam kendali komunis. Uni Soviet juga ingin memastikan bahwa Jerman Timur tetap berada di bawah pengaruh Soviet dan kebijakan yang disepakati menguntungkan kepentingan Soviet, serta mendorong reparasi dari Jerman sebagai kompensasi untuk kerusakan perang, tetapi dengan penekanan pada reparasi yang sesuai dengan kepentingan Soviet. Meskipun pertemuan ini diharapkan dapat memperbaiki hubungan dan mencapai kesepakatan, hasilnya jauh dari kata memuaskan. Diskusi yang penuh ketegangan dan perbedaan pendapat membuat mereka gagal menemukan titik temu pada masalah-masalah utama. Dan yang paling mencolok adalah resepsi terakhir yang tidak dihadiri oleh Stalin, dan itu menandakan ketegangan yang memuncak sekaligus menandai berakhirnya aliansi antara Blok Timur dan Blok Barat. Maka dari itu, setelah perundingan ini, tanggal 12 Maret 1947 di Washington, Presiden Amerika Harry S. Truman mempresentasikan doktrinnya ke Kongres. Great Britain finds itself under the necessity of reducing or liquidating its commitments in several parts of the world, including Greece. As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it. We are the only country able to provide that help. If we falter in our leadership, we may endanger the peace of the world, and we shall surely endanger the welfare of this nation. Great responsibilities have been placed upon us by the swift movement of events. I am confident that the Congress will face these responsibilities squarely. Doktrin Truman yang diumumkan oleh Presiden Harry S. Truman pada tanggal 12 Maret 1947 menetapkan bahwa Amerika Serikat akan menanggapi setiap tindakan agresif oleh Uni Soviet dengan tindakan pembalasan. Doktrin ini menekankan dua prinsip utama. Prinsip pertama yaitu penanggulangan agresif Soviet, di mana setiap langkah agresif atau ekspansionis yang dilakukan oleh Uni Soviet akan dihadapi dengan tindakan balasan yang tegas oleh Amerika Serikat. Hal ini mencerminkan komitmen Amerika untuk menghadapi dan menahan pengaruh Soviet yang meningkat di berbagai belahan dunia. Dan prinsip kedua yaitu membantu untuk pemulihan Eropa. Truman menyoroti pentingnya membantu negara-negara Eropa yang hancur akibat Perang Dunia Kedua dengan memulihkan kesejahteraan ekonomi di Eropa. Hal ini dilakukan Amerika Serikat agar mendapat mengurangi resiko penyebaran komunisme yang berkembang di wilayah yang miskin dan tidak stabil. Maka dari itu, Marshall menawarkan Truman sebuah rencana untuk pemulihan Eropa. Rencana ini dinamakan seperti namanya sendiri, yaitu Marshall Plan. This program, known also as the Marshall Plan, is designed to afford eligible nations that margin of help in credit and materials. Oke, sebelum lanjut, nah ini ya, gue ngomongin tentang yang si Belandanya ini, ya. Ini akan Marshall Plan. Nah, si Belanda, nih ya, meskipun ini agak out of topic ya, nih ya, si Belanda itu adalah salah satu negara anggota Marshall Plan, ya. Nah, tetapi, si Belanda ini dia dia malah korup uang dari perjanjian Marshall Plan, nih ya. Tapi dia tuh bukannya buat memulihkan negaranya, tapi malah buat kembali menjajah Indonesia. Makanya Indonesia tuh tahun 47 tuh kayak kayak masih belum sepenuhnya merdeka gitu ya, karena Belanda pun sebenarnya juga belum mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 47 ya. Dan Belanda pun ya dari perjanjian uang dari perjanjian Marshall Plan itu malah dikorup buat kembali menjajah Indonesia gitu loh.
Oke ya, sorry ya kalau ini agak out of topic ya. Gue cuma pengen kasih tahu aja. Ya, agak out of topic. Agak out of topic. which they need to bring their overall economy back to health. Why must the United States carry so great a load in helping Europe? The answer is simple. The United States is the only country in the world today which has the economic power and productivity to furnish the needed assistance. To be quite clear, this unprecedented endeavor of the new world to help the old is neither sure nor easy. It is a calculated risk. It is a difficult program. And you know far better than I do the political difficulties involved in this program. But there's no doubt whatever in my mind that if we decide to do this thing, we can do it successfully. And there's also no doubt in my mind that the whole world hangs in the balance. Suka nonton video bokeh gratis? Aplikasi luar biasa ini punya koleksi video terbaru dan terlengkap tanpa batas. Apalah. Hangs in the balance as to what it is to be. Setelah pidato Marshall, beberapa negara di Eropa mulai mengalami proses pemulihan. Salah satunya adalah Perancis. Amerika Serikat mengirim berbagai peralatan penting ke Eropa, termasuk trafo listrik dan berbagai jenis peralatan mesin. Selain itu, Amerika juga menyediakan dana sebesar 12 miliar dolar untuk membantu pemulihan ekonomi Eropa yang hancur. Namun dana ini bukan sepenuhnya bantuan cuma-cuma. Sebagian dari dana tersebut diberikan dalam bentuk pinjaman yang harus dikembalikan oleh negara-negara penerima. Selain itu, Amerika Serikat menetapkan bahwa dana yang diberikan harus digunakan untuk membeli produk-produk dari Amerika. Tujuan dari syarat ini adalah untuk tidak hanya membantu Eropa bangkit, tetapi juga untuk mendorong perekonomian Amerika dengan meningkatkan permintaan untuk produk-produk buatan Amerika di pasar internasional. Namun pemimpin Uni Soviet, Joseph Stalin, menolak untuk menerima bantuan ini di negara-negara Eropa Timur yang berada di bawah pengaruhnya. Stalin khawatir bahwa penerimaan bantuan dari Amerika akan melemahkan kekuasaan Soviet dan meningkatkan pengaruh Barat di wilayah tersebut. Stalin berpendapat bahwa Amerika Serikat sedang mencoba memperluas pengaruhnya di Eropa melalui bantuan ekonomi yang diberikan dalam bentuk Marshall Plan. Stalin melihat ini sebagai ancaman terhadap dominasi Soviet di Eropa Timur dan potensi untuk melemahkan ideologi komunis di wilayah tersebut. Sebagai respon, Stalin mengambil langkah-langkah agresif untuk menentang Marshall Plan dan pengaruh Amerika Serikat. Stalin menghasut dan mendorong partai-partai komunis di negara-negara Eropa Barat seperti Italia, Belgia, Inggris, dan Perancis untuk melancarkan aksi protes yang keras dan pemogokan massal. Tujuan dari tindakan-tindakan ini adalah untuk mengecam apa yang Stalin sebut sebagai imperialisme Amerika, yaitu pandangan bahwa Amerika Serikat menggunakan bantuan ekonomi sebagai alat untuk menguasai dan mempengaruhi negara-negara lain. Di sini jelas bahwa Stalin berusaha untuk menggagalkan upaya Amerika Serikat dalam memperkuat pengaruhnya di Eropa Barat melalui tindakan yang didorong oleh partai-partai komunis setempat. Aksi-aksi tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan ketidakstabilan di negara-negara yang menerima bantuan dari Marshall Plan, sehingga mengurangi efektivitas program tersebut dan menolak dominasi Amerika di Eropa. What the fuck is this, man? Sementara itu, Perancis yang masih berperang di Indochina mulai kekurangan dana untuk peralatan perang, dan pada saat itu juga Duta Besar Perancis menerima bantuan dari program Marshall Plan sebanyak 31.400.000 dolar dari Washington. Mr. Ambassador, it gives me great pleasure to be able to hand you these checks, which total $31,400,000. With these checks, and those which we gave you last week, the total now is $33 million. Even this amount represents only the initial portion, which eventually will be made available under the United States Foreign Aid Program. Setelah menerima bantuan dari program Marshall Plan, Perancis malah menggunakan Marshall Plan untuk melengkapi peralatan tempur di Perang Indochina. Ya ampun, ini si Prancis juga ya. Gak Prancis, gak Belanda, sama aja. Kan? Tapi sabar dulu ya. Pak, tunggu Pak.
Oke, ini agak kecepatan. Jadi sepertinya sampai di sini dulu videonya ya. Soalnya saya tuh ada ngebantuin mak saya. Dan ini agak lama. Jadi ya daripada nunggu, mending saya akhiri saja video ini. Bye guys. Sorry ya.